untuk TPG THR 100% Bapak Ibu, tahapan awal ya sebelum pencairan oleh Pemda itu, biasanya pemerintah pusat ya, itu ada permintaan data dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Permintaan data terkait jumlah penerima berapa, jumlah anggaran yang dibutuhkan berapa. Karena pada akhirnya Kementerian Keuangan melalui DJPK itu akan memposting di portalnya anggaran yang ditransfer untuk ke daerah A sekian, daerah B sekian Bapak Ibu. Tahun lalu bisa kita cek portalnya, kami juga sudah bantu tahun lalu mengecekkan portalnya dan status transfer ke daerah masing-masing. Dan untuk hingga hari ini ya, sejauh ini tanggal 7 Juni ini terpantau belum ada pergerakan atau perkembangan info yang signifikan dari pemerintah pusat. Kami juga belum mendapatkan informasi bahwa permintaan data ini sudah dilayangkan ke pemerintah daerah. Tim kami sudah menelusuri dan memang belum mendapatkan itu. Dan sepertinya memang belum ada Bapak Ibu. Permintaan data yang seperti apa? Ini kami masih punya contoh dokumen di tahun 2025 kemarin. Ya, ini dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Ya, itu mengirim surat ke pemerintah daerah menyatakan terkait ini halnya ya, kita lihat hal rapat pembahasan data jumlah guru terhadap jumlah TPG dan tamsil dalam rangka perhitungan pembayaran THR dan gaji 13 untuk guru ASN daerah. Jadi TPG di sini disebut TPG dan tamsil untuk THR dan gaji 13. Nah, karena tahun 2025 yang lalu kebijakan TPG THR itu sudah ada juga ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi perlu ini sebagai literasi informasi bahwa TPG THR itu tidak langsung cair Bapak Ibu. Ya, ada proses tahapan yang dilalui, yaitu kalau kita ya refleksi tahun lalu 2025 itu diawali oleh Kemendagri minta data ke daerah, daerah kirim ke pusat. Bahkan setelah itu dari Kementerian Keuangan juga tidak langsung cair, tapi Kementerian Keuangan juga meminta kembali verifikasi data penerima di daerah. Nah, ini yang diharapkan oleh guru-guru, semoga tahun ini prosesnya lebih sederhana, lebih simpel dan bisa cair lebih cepat ke rekening guru terkait TPG THR 100% ini. Nah, kalau tahun lalu ya surat ini dilayangkan ke pemerintah daerah terkait permintaan data itu pada tanggal 2 Mei 2025. Jadi di bulan Mei 2025. Apakah tahun ini juga akan sama di bulan Mei atau lebih cepat atau mungkin lebih lambat? Ini yang masih tanda tanya Bapak Ibu ya. Kami masih sedang menelusuri informasi lebih lanjut ya dari pemerintah pusat juga, termasuk edaran-edaran resmi terkait TPG THR 100% ini. Kami akan segera kabarkan kepada Bapak Ibu jika update-nya sudah ada dari pusat. Itu ada dua kriteria berdasarkan PMK yang dikeluarkan atau peraturan Menteri Keuangan yang baru-baru keluar Bapak Ibu. Jadi baru-baru ini Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Ini terkait petunjuk teknis pembayaran THR. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih terkait PMK tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun 2025 yang lalu dalam peraturan menterinya itu langsung tertuang terkait tambahan TPG THR. Nah, 2026 ini berbeda Bapak Ibu. Dia di PMK itu secara umum, adapun terkait teknis detail realisasi termasuk komponennya itu tertuang di sini Bapak Ibu, di Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Ini terkait petunjuk teknisnya. Terkait guru dan dosen ya. Di sini komponen THR itu Bapak Ibu disebutkan di bagian 1 bahwa itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan kinerja ya sesuai pangkat. Nah, bagaimana dengan guru yang di daerah itu banyak yang tidak dapat tunjangan kinerja atau di daerah itu ada TPP. Nah, itu dijelaskan di bagian kedua bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kriteria pertama untuk guru menerima TPG THR itu adalah yang pertama tentunya guru ASN Bapak Ibu. Kenapa kemudian ASN? Karena TPG dalam THR ini adalah komponen atau bagian dari THR. Jadi batang tubuhnya itu adalah
THR. Sementara kita ketahui THR dari pemerintah ini kan diperuntukkan untuk ASN, non ASN belum Bapak Ibu. Jadi meskipun sertifikasi menerima TPG, ya syarat pertama itu adalah guru ASN. Yang kedua tentunya sertifikasi terkait TPG. Kemudian kriteria yang kedua yang wajib adalah tidak menerima TUKIN, tunjangan kinerja atau TPP. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ini sama dengan tahun 2025 kemarin. Daerah-daerah yang tidak ada tukinnya atau TPP-nya itu diberikan tambahan ini. Sementara kemarin banyak daerah-daerah yang berkomentar guru-gurunya kok kami tidak dapat. Ternyata setelah mereka cek memang di daerahnya itu ada TPP atau tukin seperti itu. Dan hal tersebut memang tertuang jelas di surat ini di lampiran bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja. Bapak Ibu, memang ada pernyataan tersebut. Ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR? Kendalanya yang pertama, banyak ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan sangat luar biasa, sertifikasi itu langsung ke guru yang dari DPK ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah minta maaf tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Terima kasih. Tentu yang pertama saya ingin memberikan apresiasi bagi Pak Menteri, Wakil Menteri dan seluruh jajaran apa yang telah diberikan selama ini. Kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat baik. Walaupun dalam kondisi-kondisi khususnya masalah keuangan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi yakinlah bahwa Bapak Presiden juga akan berusaha semaksimal mungkin agar dana pendidikan ini bisa maksimal. Saya lanjut yang pertama, masalah refit Pak Irjen. Tolong berikan gambaran apakah refit yang dilakukan pada tahun yang lalu itu sudah bagus dengan swakelola. Apakah mungkin swakelola ini tetap dipertahankan? Apakah dengan misalnya dibandingkan dengan jika kontraktual dan kelemahan kalau kontraktual ini bisa terjadi persaingan harga dan bisa terjadi pada mutu yang kurang bagus. Tetapi sekurang-kurangnya ada gambaran bahwa review yang dilakukan dengan swakelola ini bagaimana kondisinya. Yang kedua, Pak Tony tadi sudah banyak membicarakan masalah evaluasi pelaksanaan TKKA. Dan saya hanya ingin, kalau tidak salah ingat, ada juga SK Mendiknasmen, itu 95 tahun 2005, akan dibuatkan berita acara apa kendala-kendala dalam TKA ini. Apakah itu tadi yang sudah digambarkan mengenai evaluasi pelaksanaan itu, sudah tergambarkan dengan berita acara kendala-kendala selama TKA. Yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa di Jogja itu sudah menerapkan dengan angka 90% untuk hasil TKA dan 10% untuk teraport. Apakah tidak ada kebijakan nanti secara keseluruhan Indonesia itu mengikuti Jogja ini yang sudah baik menurut saya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun.